Tuhan, jemaat GBI Geraha Harapan yang sedang menyaksikan ibadah online, dimanapun Bapak Saudara berada, baik yang di rumah ataupun dimanapun berada, saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan sempurna bagi setiap kita, amin. Kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit, kita percaya kasih Tuhan cukup bagi setiap kita, amin. Mari Bapak Ibu, saya mohon kita untuk semua boleh mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memberikan pujian kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur di hadapan Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Saat ini kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami Bapa. Mengalir roh-Mu bagi setiap kami. Menjamah setiap kami Bapa. Bagi jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada, kami percaya kuasa-Mu Tuhan mampu menjamah setiap pribadi kami Bapa. Dan ini Tuhan ibadah kami yang kami mau dedikasikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Terjadi bagiku oleh kemurahan-Mu Tuhan.
terlambat dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terus bersyukur hanya kepada Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkarya dalam setiap kami Bapa. Jamahan-Mu yang melawat setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku, ya setiap waktu. Penolongku
Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Tetap semangat ya, walaupun kita masih ibadah online. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan 8 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan makanan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ya, demikian nats firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Saudara, kalau kita lihat dari nats firman Tuhan ini, dikatakan bahwa bangsa Israel selama 40 tahun mereka mengalami masa-masa padang gurun. Mulai mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun Tuhan untuk berjalan dari satu persinggahan kepada persinggahan yang lain di padang gurun. Tentu hal yang mereka alami ini adalah hal yang membuat mereka kesusahan di padang gurun. Karena kita tahu kondisi padang gurun adalah kondisi di mana kekeringan yang begitu luar biasa terjadi, kemudian di sana tidak mengenakan untuk kita hidup di padang gurun. Karena apa? Akan sulit untuk mendapatkan air. Dan kemudian ada bahaya yang mengintai kita apabila kita tidak berhati-hati berjalan di padang gurun. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka mengalami kelaparan, kehausan selama mereka berjalan di padang gurun tersebut. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini juga bisa diibaratkan kehidupan yang kita alami saat wabah pandemi COVID-19 masih merebak di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, wabah ini membuat kita mengalami kesusahan hidup, mengalami keterbatasan pergerakan, bahkan penderitaan di dalam hidup banyak orang. Ada perusahaan yang ditutup, kemudian banyak yang di-PHK. Dan secara ekonomi, maka kita mengalami kemunduran,
di dalam keuangan, dan semua dampak, semua orang mengalami dampak dari wabah ini. Dan kita ketakutan menghadapi segala sesuatunya. Karena apa? Kalau kita tidak berhati-hati, bahkan kalau kita tidak disiplin di dalam menjalani hidup kita, tidak menuruti apa yang menjadi protokol COVID-19, kita bisa masuk di dalam bahaya. Nah, demikianlah kira-kira persamaan kesusahan yang dialami bangsa Israel dan kesusahan yang kita alami saat ini. Terus terang hal ini tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Dan yang paling kita takutkan adalah bahwa wabah ini dan kesusahan ini kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Dan kita tahu khususnya di Indonesia sampai saat ini yang terpapar virus corona dari hari ke hari semakin meningkat. Nah, karena itu kita harus sadar bahwa saat ini kita membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Selama 40 tahun bangsa Israel berjalan, selama 40 tahun mereka hidup di padang gurun. Tetapi kita melihat bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan baju atau pakaian mereka pakai itu tidak rusak. Bahkan kasut yang mereka pakai tidak rusak selama 40 tahun. Jadi ada suatu pertolongan di dalam kesusahan, di dalam kita mengalami kesulitan, maka Tuhan menolong kita. Dan itulah yang menjadi pegangan kita sehingga kita mampu untuk berjalan di dalam kesukaran-kesukaran dan akan melaluinya. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa sih kita harus diizinkan Tuhan untuk mengalami kesusahan ini, mengalami kesulitan ini di dalam kehidupan kita? Kalau kita simak dari firman ini, dikatakan ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari dan kita simak di dalam firman ini. Bahwa yang pertama, kesukaran hidup yang kita alami dimaksudkan Allah agar kita merendahkan hati dan selalu berpegang kepada perintah Allah. Dalam Ulangan ayat 2, Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 dikatakan tadi, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada perkataan untuk merendahkan hatimu dan apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nah, kesukaran diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita ini tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, sehingga kita dapat menjalani hidup kita. Karena apa? Supaya kita tidak mengandalkan kemampuan kita, supaya kita tidak mengandalkan mungkin keberadaan kita, kepintaran kita, sehingga kita menjadi sombong di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pada saat-saat ini, mari kita sadar, mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita di dalam kesukaran ini masih tetap mengandalkan kemampuan kita, masih tetap mengandalkan keberadaan kita? Firman ini mengingatkan kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena apa?
Karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita apabila kita ada di dalam kesukaran. Seperti bangsa Israel, di dalam kesukaran Tuhan selalu menyertai, menolong mereka, memelihara mereka selama 40 tahun. Dan kesukaran-kesukaran saat ini pasti banyak kita alami. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita terutama di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melakukan segala sesuatunya yang diperintahkan Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan, sehingga kita akan dapat menjalani kesusahan-kesusahan ini, melewatinya dengan baik. Saudara, hal yang kedua, bahwa kesukaran hidup yang kita alami dimaksudkan Allah supaya kita insaf dan belajar sepenuhnya dan diajar oleh Tuhan kita sebagai anak-anaknya. Di dalam Ulangan 8 ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita menjalani kesukaran-kesukaran ini, kita sedang diajar sekarang. Kita sedang dididik. Kita tahu bahwa bangsa Israel ketika berada di Mesir, mereka adalah kondisinya sebagai budak. Mental mereka mental budak, sehingga mereka harus dibawa ke padang gurun supaya mental budak itu berubah menjadi mental seorang prajurit. Demikian juga kita diajar oleh Tuhan, yang selama ini mungkin kita dikasih hidup enak, dikasih segala sesuatunya bisa kita raih dengan gampang, segala sesuatunya tanpa disiplin kita dapat hidup dengan tenang. Nah, tetapi saat ini kita diajar oleh Tuhan untuk berdisiplin, untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Saudara, kalau kita tidak turut kepada perintah Tuhan, nah salah satunya perintah Tuhan adalah dikatakan bahwa turutilah, atau kau harus menuruti pemerintah-pemerintah yang ada, karena pemerintah yang ada adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk memberikan kesejahteraan bagi kita. Nah, karena itu kita bisa melihat fenomena terutama di Indonesia. Ya, tidak usah kita jauh-jauh di Bekasi saat ini, banyak orang yang tidak menuruti protokol atau aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga saat ini kita lihat wabah ini yang harusnya bulan Juli itu sudah menurun, tetapi kenyataannya menaik. Nah, banyak pakar, banyak para ahli yang mengatakan, bahkan pemerintah sendiri mengatakan bahwa masyarakat tidak menuruti aturan-aturan protokol COVID-19. Nah, kita lihat akibatnya. Protokol yang harusnya kita memakai masker, nah kalau kita keluar, kita lihat di jalan-jalan banyak orang yang tidak menggunakan masker, di pasar-pasar banyak orang yang tidak menggunakan masker. Nah, kemudian tidak menjaga jarak. Nah, kemudian yang paling penting adalah tidak menjaga kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, kita diajar oleh Tuhan untuk berdisiplin, untuk taat kepada Tuhan, untuk taat kepada pemerintah sebagai pimpinan kita. Melalui kesukaran ini, melalui wabah ini, sebenarnya kita harus berdisiplin lagi. Hidup bersih, hidup sehat, kemudian mindset kita harus kita rubah untuk menghadapi kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita aman. Karena apa? Kalau kita tidak menuruti aturan-aturan yang berlaku, terutama protokol kesehatan, nah bisa kemungkinan kita menjadi salah satu orang yang akan masuk di dalam korban COVID-19 ini. Karena itu
saya himbau kita semua, saudara, supaya menurutinya. Jadi terlebih-lebih menuruti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, perintah Tuhan kita tahu, akan kita tahu ketika kita membaca firman Tuhan, apabila hubungan kita baik dengan Tuhan. Nah, itulah yang harus kita lakukan, saudara. Jadi hidup ini memang tidak enak saat ini. Hidup kita dibatasi saat ini dan kita serba susah. Tetapi itu harus kita jalani. Percayalah, di balik ini ada suatu situasi atau rencana Tuhan yang baik untuk kita semua. Nah, saudaraku, yang ketiga, bahwa kesukaran hidup yang kita alami dimaksudkan Allah untuk mempersiapkan kita mengalami dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, di Ulangan 8 ayat 7-10 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Nah, saudara, kita tahu tanah Kanaan adalah tanah atau negeri yang banyak susu dan madu di sana, negeri yang makmur. Dan kesanalah Tuhan menuntun bangsa Israel, dan kesanalah Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan supaya hidup mereka sejahtera. Perbudakan yang mereka alami di tanah Mesir akan tergantikan dengan kecukupan, kelimpahan yang ada di tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama dengan kita saat ini. Saat-saat ini kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, bahkan gerak kita terbatas. Kita selalu khawatir tentang segala sesuatu. Tapi ini semua dipersiapkan Tuhan bagi kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk meraih berkat yang sudah disediakan Tuhan di tanah Kanaan nanti. Nah, masalahnya, apakah kita mau dididik oleh Tuhan? Apakah kita mau saat-saat ini diajar oleh Tuhan? Tuhan tahu bahwa manusia itu diberikan potensi, diberikan kemampuan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, karena itu yang harus kita manfaatkan. Mari kita semua, anak-anak Tuhan yang saat-saat ini merasa kesusahan, merasa kesulitan, merasa terbatas. Nah, mari kita gali potensi yang ada di dalam diri kita. Semua kita pasti diberikan Tuhan suatu potensi, kemampuan yang baik. Saat inilah saatnya yang baik bagi kita. Tidak ada lagi istilah bagi kita untuk menjadi gengsi. Kita tidak perlu lagi gengsi untuk mengerjakan segala sesuatunya. Kesempatan terbuka bagi kita semua saat ini. Mari bagi kita yang senang memasak, mari gunakan masakannya untuk dijual. Mari yang senang untuk berjualan, kesempatan terbuka untuk jualan secara online, bahkan lebih luas lagi dari hari-hari sebelumnya. Kemudian mari yang mempunyai bakat, belajar lagi, manfaatkan bakat kita untuk menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang supaya apa? Supaya kita meraih berkat yang disediakan Tuhan. Dengan cara begitu, dengan cara kerja keras. Kita harus bekerja semua, tidak ada yang berdiam, supaya berkat itu dapat kita raih. Karena firman Tuhan mengatakan, dengan kita bekerja keras, maka Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Coba kita baca di dalam Amsal 10 ayat 4. Dikatakan demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Nah, kekayaan ini adalah berkat. Jadi ketika kita rajin bekerja keras, maka kekayaan
akan kita raih. Nah, itu berkat Tuhan bagi kita. Nah, kemudian Tuhan memberkati orang yang hidup rukun dan damai dengan saudaranya. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 4 dikatakan, seperti minyak yang baik di atas meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun di atas gunung-gunung Sion, seperti kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tetapi syaratnya ada, yaitu ayat yang pertama, yaitu sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, saudaraku, rukun itu adalah artinya ada kesatuan hati, ada saling menolong, ada saling membantu di dalam kehidupan kita. Mari semua di dalam keluarga, di dalam saudara, kita semua saling rukun untuk saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga berkat itu akan dicurahkan Tuhan kepada kita. Dan kemudian berkat akan diberikan kepada kita, yaitu orang yang merenungkan firman Tuhan, yang kesukaannya firman Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, kalau kita berhasil, tentu apapun yang kita inginkan, maka kita akan dapat meraihnya. Nah, itulah berkat yang disediakan Tuhan. Jadi negeri yang penuh susu dengan madunya, tanah Kanaan, akan kita raih. Kita akan dibuat Tuhan berkecukupan. Nah, tetapi itu tidak serta-merta kita akan dapatkan. Caranya yaitu kita harus kerja keras. Kedua, kita harus rukun satu dengan yang lain, satu hati saling menopang. Ketiga, kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga kita berhasil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku, itulah firman Tuhan yang akan harus kita renungkan. Dan kalau kita lihat di sini 3 poin, kesusahan ini harus memang kita alami. Supaya apa? Supaya kita belajar rendah hati, supaya kita belajar menuruti perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, supaya kita dipersiapkan Tuhan, siap untuk meraih berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Musim Akan Selalu Berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada hari ini atas segala firman-Mu yang sudah kami dengarkan, atas segala kesempatan untuk mempelajari ya Tuhan, betapa Engkau selalu menolong kami. Apabila kami saat-saat ini Tuhan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, tetapi semuanya itu Tuhan Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, agar kami dapat belajar ya Tuhan, merendahkan hati kami, untuk selalu Tuhan taat terhadap perintah-perintah-Mu, agar kami juga belajar Tuhan, mempersiapkan diri kami, bahwa untuk meraih berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan, Engkau sudah berikan potensi-potensi kemampuan kepada kami. Biarlah itu kami gunakan. Kami Tuhan asah kembali Tuhan semua potensi dan kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat meraih berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu hidup berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Terima kasih Tuhan atas pengajaran yang sudah Engkau berikan kepada kami. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Berikan kekuatan Tuhan, mereka tetap taat kepada Engkau, mereka tetap ya Tuhan Yesus ada di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga mereka dapat mampu ya Tuhan Yesus untuk melalui kesukaran-kesukaran yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Ibu Nini Krisyanti ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan. Satukan mereka dengan wakil gembala Tuhan, untuk saling menopang, untuk saling menolong di dalam pelayanan di GBI Geraha Harapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan Yesus, gembala-gembala, untuk seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan mengalami kesukaran. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, sehingga dapat melalui kesukaran ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini, di mana Engkau izinkan kami untuk beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan segala pelanggaran kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam Jemaat GBI Geraha Harapan, bagaimana kabarnya? Tetap semangat dan luar biasa, amin. Puji Tuhan, dengan ini kami mengumumkan untuk ibadah raya tanggal 26 Juli 2020. Bapak Ibu masih melakukan di rumah masing-masing, berdoa terus bagi bangsa dan negara Indonesia agar cepat terlepas dari COVID-19, dan berdoa juga bagi jemaat GBI Geraha Harapan. Bapak Ibu, untuk
ibadah tengah minggu masih diliburkan sampai menunggu konfirmasi dari gereja. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah antara saudara Boven Roland Stua Tindaun dengan saudari Juniana Butar-Butar pada tanggal 29 Agustus 2020. Bagi Bapak Ibu yang mengetahui ada halangan untuk kedua mempelai melangsungkan pernikahan dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Bapak Ibu, untuk persembahan dapat dikumpulkan dan diberikan ke gereja, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persepuluhan dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan sumbangan sukarela atau pembangunan dapat juga mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Demikian pengumuman dari GBI Kerarapan. Tuhan Yesus memberkati.